Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menghadirkan aplikasi Tapera Mobile guna memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa mengakses berbagai program yang dimiliki BP Tapera. Selain itu, Tapera Mobile juga dapat membantu pemerintah dalam mempermudah pemetaan penyaluran rumah bersubsidi. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera pada Rabu 2 Agustus 2023 melakukan awal peluncuran aplikasi Tapera Mobile, yakni aplikasi yang disiapkan BP Tapera untuk memenuhi kebutuhan dari peserta Tapera dan masyarakat pada umumnya. Dengan adanya aplikasi ini, peserta Tapera dapat memperoleh info finansial, yakni saldo tabungan, nilai pemupukan, simulasi nilai pemupukan, dan info pemanfaatan yang mencakup pembiayaan KPR, KBR, KRR, dan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga status pengajuan pembiayaan perumahan dan lokasi perumahan. Dengan adanya Tapera Mobile ini, Deputi Komisioner Bidang Pengarahan Dana Tapera, Eko Ariantoro menyebutkan, peserta Tapera lebih mudah untuk menjangkau program yang ada di BP Tapera. Sementara itu, target dari pekerja mandiri yang akan mendaftar melalui aplikasi BP Tapera yakni sampai dengan 50.000 orang. Target kami kalau sampai dengan saat ini peserta Tapera ini masih dalam cakupan pekerja atau pegawai PNS saja, dengan Tapera Mobile ini harapan kami para pekerja di luar ASN, baik itu yang bekerja di BUMN, BUMD, BUMDes maupun pekerja swasta ataupun pekerja mandiri dapat lebih mudah untuk mendaftarkan menjadi peserta Tapera. Pada saat ini target dari pekerja mandiri yang nanti akan didaftarkan melalui aplikasi ini ada sampai dengan 50.000. Dengan suku bunga rendah dan jangka waktu yang panjang, pemanfaatan pembiayaan rumah pertama bisa dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai pengelolaan tabungan, karena pengawasan dilakukan oleh Komite Tapera dan OJK, serta pemeriksaan dilakukan BPK dan laporan keuangan diaudit oleh Kantor Akuntansi Publik. Tidak hanya bertujuan untuk mempermudah proses bisnis penyaluran pembiayaan rumah, serta pengelolaan tabungan peserta Tapera. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR, Heri Trisaputra Zuna mengungkapkan, dengan adanya aplikasi Tapera Mobile dapat membantu rumah subsidi lebih terpetakan dan hasil analisa atau kajian yang ada di BP Tapera tersebut dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan untuk dapat mempermudah pemberian bantuan dan kemudahan masyarakat dalam memiliki rumah pribadi. Jadi nanti akan di mapping dari dua sisi. Dari sisi demand-nya, dari sisi supply. Termasuk pihak-pihak yang terkait, kalau datanya sudah ada bisa dianalisis. Pengembang mana saja yang mempunyai kualitas yang baik misalnya. Termasuk data nanti banyak sekali lah nanti yang bisa menjadi akhirnya bisa asupan buat pembuatan kebijakan. Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong menyebutkan hingga saat ini Kementerian Kominfo terus memberikan dukungan kepada BP Tapera dalam mensosialisasikan program-program baik melalui kegiatan luring maupun daring. Usman Kansong juga mengimbau kepada instansi humas kementerian lembaga untuk bisa memanfaatkan Videotron yang dimiliki untuk dapat mempromosikan program tabungan perumahan rakyat untuk mendukung ketersediaan rumah layak dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Kita bisa memfasilitasi membuat surat kepada Bako Humas untuk menayangkan kepada humas-humas KL untuk menayangkan di Videotron yang mereka miliki misalnya. Kita bisa juga membantu mendiseminasi informasi melalui SMS Blast ya tentang keberadaan BP Tapera maupun aplikasi Tapera Mobile. Ya, kemudian kita bisa membantu meminta antara mereka kan punya layar-layar screen di beberapa lokasi strategis ya untuk mensosialisasikan, mendiseminasi informasi tentang Tapera. Tapera Mobile hadir untuk menjawab kebutuhan dari peserta dan masyarakat Indonesia mengenai pembiayaan perumahan. Dan pemirsa, simak dialog selengkapnya mengenai Tapera Mobile wujudkan kemudahan kepemilikan rumah bersama dengan rekan Mona Azari. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom.
Pemirsa, saat ini pertumbuhan penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan. Namun sayangnya pemirsa, peningkatan jumlah penduduk di Indonesia ini tidak selalu diiringi dengan jumlah hunian yang layak dan juga berkualitas. Nah pemirsa, untuk itu Anda tidak perlu khawatir karena BP Tapera hadir untuk bisa memberikan kemudahan kepada Anda semuanya untuk memiliki hunian pertama. Dan untuk membahas sejauh mana program dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh BP Tapera ini, kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber yang benar-benar sudah paham sekali mengenai bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh BP Tapera ini. Dan di samping saya saat ini sudah ada Komisioner BP Tapera, Bapak Adi Setianto. Pak Adi, apa kabar Pak? Baik Mbak, terima kasih Mbak Mona. Terima kasih juga sudah bergabung bersama Kominfo Newsroom kali ini untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat nih Pak Adi mengenai BP Tapera. Terima kasih. Nah, Bapak, kita mengetahui bahwa BP Tapera ini benar-benar hadir pada masyarakat untuk mewujudkan impiannya memiliki hunian yang layak. Betul. Nah, berkaitan juga dengan program sejuta rumah nih Pak. Betul. Ini sejauh ini apa langkah yang telah dilakukan oleh BP Tapera untuk bisa mendukung atau menyukseskan program tersebut, dan udah berapa banyak sih Pak ini hunian yang sudah kita ciptakan? Oke, terima kasih Mbak Mona. Sebelum kita ke arah angka ya, jadi BP Tapera ini memang badan baru. Sebenarnya nggak baru sih, 2016 kok dengan undang-undang dibentuk. Terus kita mulai set up di 2020, 2019, 2020, berarti 3 tahun. Makanya belum banyak yang mengenal BP Tapera. Terima kasih atas undangannya. Jadi kita menyalurkan fasilitas FLPP, program pembiayaan likuiditas pembiayaan untuk perumahan, di mana program ini sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak 10 tahun yang lalu, Mbak. 10 tahun yang lalu itu dana yang sudah disiapkan sekitar 100 triliun, sudah berhasil membangun unit, menyediakan unit sekitar 1,2 juta unit. Nah, sejak tahun 2022 kami dipercaya menyalurkan FLPP, Mbak. Nah, kaitannya dengan backlog nanti di FLPP itu tahun kemarin kami bisa menyalurkan 226.000, Mbak. Dengan total rupiahnya sekitar 23 triliun. Tahun ini kami dapat target untuk menyalurkan 229 ribu unit, Mbak, dengan uang sekitar 25 triliun. Mbak. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak, untuk tahun 2023 ini kita sudah menyalurkan 120.169 unit dengan total sekitar 13,5 triliun di semester 1, Mbak. Tersebar di 8.000 perumahan yang dibangun oleh 6.000 pengembang, Mbak, dengan 38 bank penyalur. Nah, kaitannya adalah dengan inilah peran pemerintah melalui BP Tapera dalam hal mengejar memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan perumahan, Mbak. Itu kira-kira, Mbak. Baik, tahun 2023 tadi Pak Adi menyampaikan sudah 120.000 ini, betul. Jumlah yang tidak sedikit ya Pak. Betul, Nah, sebenarnya kriteria dari BP Tapera ini agar masyarakat bisa bergabung gitu Pak untuk memiliki hunian yang mereka inginkan, apa aja sih Pak? Oke. Memang kalau dibanding sama kebutuhan mungkin masih jauh ya. Di sinilah BP Tapera hadir. Terima kasih Mbak, kita memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah. Kalau saya bicara berpenghasilan rendah berarti penghasilan 8 juta ke bawah. Itu biasanya anak-anak muda yang baru lulus, first jobber ya, dengan penghasilan di bawah 8 juta, nggak usah khawatir, melalui BP Tapera dengan berbasis tabungan kita bisa membantu masyarakat yang berpenghasilan di bawah 8 juta untuk bisa memiliki rumah pertama dengan cara menjadi peserta kita. Kita ada Tapera Mobile, mudah diakses, nggak usah datang ke kantor karena kita nggak ada kantornya pakai mobile app. Jadi itulah Mbak yang kita bisa berikan pada masyarakat kalau pengen punya rumah pertama bersama BP Tapera. Fleksibel sekali Pak. Fleksibel sekali. Pak Adi, kalau kita lihat di masyarakat juga sebagian ada yang mengetahui, termasuk saya nih sebelum Bapak jelaskan tadi, bahwa kalau dulunya ini orang mengira bahwa BP Tapera ini untuk memberikan kemudahan kepada ASN dan juga pegawai BUMN. Nah, ini perkembangannya bagaimana Pak sehingga bisa seluruh masyarakat seperti yang Bapak sampaikan tadi? Terima kasih Mbak Mana udah tanya, itu betul sekali. Awalnya BP Tapera dibentuk itu kita likuidasi daripada Bapak Tarum. Badan perumahan yang dulu untuk PSN dilikuidasi, ditransform ke kami mengelola pesertanya. Makanya di situ BP Tapera lebih banyak pada saat itu melayani PNS, ASN. Nah, dengan tambahan mandat di tahun 2021 kami menyeluruhkan FLPP dan sesuai dengan undang-undang. Setelah kami melayani ASN, PNS, kita ke BUMN, BUMD, BUMDes, nah mulai ke masyarakat umum.
Nah, alhamdulillah sih mulai tahun ini kita udah merambah melayani ke masyarakat umum, tapi kita fokus di pekerja mandiri, Mbak. Pekerja mandiri itu adalah bekerja dengan status tidak tetap, kayak borongan, kontrak, paruh waktu, freelancer gitu kan, dan juga penghasilan tidak tetap yang harian, mingguan. Itulah perluasan daripada kepesertaan kita, karena mereka lah yang mungkin selama ini kurang dapat akses, Mbak. Ya. Itu kira-kira, Mbak. Lalu syaratnya apa saja, Pak? Biar nanti pemirsa yang menonton ini mereka bisa bergabung juga begitu, Pak, dengan BPTAPERA. Kalau yang syaratnya mudah, Mbak, menjadi peserta kita, Mbak. Buka tabungan. Kebetulan kita kerja sama BTN, jadi bisa buka tabungan BTN tabungan Tapera. Jadi menabung di situ. Nanti kita lihat selama 3 bulan 6 bulan. Kalau kira-kira bankable, eligible, nah kita bisa langsung layani dengan fasilitas FLPP, Mbak. Itu kira-kira, Mbak. Mudah sekali. Berarti nggak ada yang susah ya, Pak, ya? Nggak ada, kita buat mudah. Namanya membantu harus mudah, Mbak. Ya. Dan ini baru banget nih, Pak, BPTAPERA ini launching begitu ya, Tapera Mobile. Nah, ini bisa dijelaskan juga nih, Pak, kepada pemirsa, Tapera Mobile itu seperti apa, Pak, dan cara mengaksesnya bagaimana? Tapera Mobile saat ini baru bisa di-download di yang Android, namanya Play Store ya. Karena yang untuk iOS, Apple sedang dalam proses verifikasi oleh mereka. Jadi sekarang buat masyarakat yang memang kebetulan familiar dengan Android, silahkan nge-downloadnya di Play Store. Mudah sekali, registrasi, lihat informasi. Kalau mau cari rumah bisa milih-milih di situ. Kalau berminat bisa langsung daftar. Jadi gampang sekali, Mbak. Itu kira-kira manfaatnya. Layanan yang lainnya apa, Pak, yang ada di aplikasi tersebut, Tapera Mobile? Kalau untuk yang sudah menjadi peserta, misalkan PNS, bisa melihat saldonya berapa, kemudian hasil pengembangannya berapa. Itu bisa dilihat dengan mudah. Kalau yang belum punya rumah, bisa lihat di situ ada stok rumah. Kami bekerja sama dengan ratusan pengembang, di mana stoknya mereka ada di database kita. Masyarakat bisa melihat, Mbak. Kalau minat, kemudian dengan bank siapa, dia tinggal masuk aja, klik lewat aplikasi kita. Jadi mudah banget. Lihat rumah, minat, kemudian ngecek ke kita. Tapi sebelumnya harus registrasi dulu supaya kita bisa benar-benar memahami, oh iya benar di masyarakat ini, namanya ini, nicknya ini, kita seperti itu, Mbak. Kemudahannya kita. Baik, walaupun terbilang baru begitu, Pak, ya, BPTAPERA ini, tapi kalau kita lihat dari penyampaian Pak Adi tadi, ini memang dibutuhkan juga oleh masyarakat. Nah, sejauh ini masyarakat kan banyak nih, Pak, yang belum mengetahui kalau melihat media sosial, ada yang tidak selalu rajin melihat media sosial. Apa langkah yang dilakukan oleh BPTAPERA ini, Pak Adi, untuk bisa mensosialisasikan pada masyarakat program dan kebijakan kita ini, Pak? Makanya hari ini kita ada acara, terima kasih disupport dari Kemenkominfo oleh Pak Usman Kansong. Kita berkumpul dengan teman-teman Bapak Humas, kementerian lembaga. Nah, kita berharap melalui forum ini kita akan bersama menyebarluaskan, Mbak, informasi baik di kementerian lembaga masing-masing maupun kepada masyarakat luar. Dan kebetulan program ini juga kaitannya sama OJK, Mbak. Dan disupport terkait sama financial inclusion, Mbak, untuk perumahan. Jadi kami optimis nanti mohon supportnya, Mbak, ya. Oke, baik. Di balik kesuksesan sosialisasi program, dan kita juga udah membangun sampai ratusan ribu rumah yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira hambatannya apa sih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak, dari Tapera pasti ada dong ya, Pak? Ya, hambatannya banyak, tapi saya dari dulu punya prinsip jangan dilihat dari hambatannya, opportunity. Nah, kalau kita melihat hambatan berat, kalau ada opportunity semangat. Jadi banyak opportunity. Satu, pengembang antusias mensupport. Perbankan juga antusias menyalurkan, masyarakat juga antusias karena belum punya rumah, bagaimana tinggal mengawinkan, harus seperti itu. Jadi kalau dibilang hambatan banyak, tapi kita lihat opportunity-nya masih ada. Membantu masyarakat memiliki rumah pertama. Selalu positif ya, Pak Adi? Harus, Mbak. Dan semoga saja target 2023 ini bisa tercapai. Insya Allah. Terakhir, Pak, ini himbauan kepada ASN atau BUMN dan juga masyarakat yang sudah kita buatkan program tadi, Pak, ya, untuk bisa bergabung ke BPTAPERA ini seperti apa, Pak? Mungkin manfaatnya juga bisa langsung. Terima kasih buat teman-teman yang kebetulan sekarang belum bergabung menjadi peserta Tapera. Saat ini kan baru ASN ya, BUMN, BUMD, BUMDes, swasta. Ayo silahkan mendaftar menjadi peserta Tapera. Diharapkan melalui Tapera dengan menabung berbasis gotong royong, kita bisa membantu teman-teman yang kebetulan mungkin penghasilan di bawah 8 juta yang kita sebut dengan MBR, agar mereka bisa segera memiliki rumah pertama. Mungkin itu kira-kira, Mbak, harapan dari kami.
Baik, jadi nggak usah ragu lagi ya Pak Yes. ya, ASN, pegawai BUMN dan juga masyarakat, karena tadi sudah dijelaskan bagaimana pengelolaannya dan apa saja manfaat yang dirasakan oleh Betul, masyarakat. betul. Pak Adi, terima kasih banyak sudah Sama-sama. berdiskusi, memberikan informasi kepada pemirsa Kominfo Newsroom. Dan pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Komisioner BP Tapera, Bapak Adi Setianto. Dan usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama Kominfo Newsroom.